Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah mengenai organisasi proyek. Ini melanjutkan dari kuliah minggu sebelumnya mengenai manajemen proyek. Organisasi proyek ini adalah bagian dari fungsi pada manajemen proyek. Struktur organisasi ini dibentuk ya untuk mengkhususkan atau menspesialisasi orang pada bidang tertentu yang tentunya disesuaikan dengan background, keahliannya maupun pengalamannya. Kemudian dalam menyusun struktur organisasi ini ada dasar-dasar yang dipakai. Yang pertama itu adalah berdasarkan produk. Misalkan ini divisi ini dibentuk sesuai dengan apa yang akan dihasilkan. Dari sini adalah motor, makanan maupun elektrik. Nah, itu adalah produknya. Contohnya kalau berhubungan dengan keilmuan kita, mungkin kita akan mengklasifikasikan, misalkan ada khusus dirjen migas ya, kemudian ada bagian yang berhubungan panas bumi ya, itu ada PSDM BP panas bumi, kemudian yang lainnya. Jadi berdasarkan produk-produk yang dihasilkan, misalkan ada contoh batu bara ya, khusus lembaga sendiri batu bara, ini contoh saja yang berhubungan dengan produk apa yang ingin dihasilkan. Kemudian dasar penyusunan lainnya adalah berdasarkan lokasi. Di sini tergantung di mana lokasi beroperasinya. Jadi ada perusahaan BUMN misalkan ini membagi organisasi berdasarkan wilayah regional. Ada yang berada di Jawa Tengah maka dinamakan Telkom Divisi Regional Jawa Tengah. Ada yang di Jawa Timur maka dinamakan Regional Jawa Timur. Nah, ini misalkan kita ingat mungkin yang berhubungan dengan keilmuan kita, misalkan Star Energy dia punya beberapa cabang ya, dan ada yang dibuat misalkan khusus Star Energy untuk wilayah di Wayang Windu. Kemudian ada lagi di Sala misalkan. Itu kan per daerah ya, itu punya pimpinan sendiri-sendiri di masing-masing wilayahnya. Nah, itu artinya membagi organisasi berdasarkan wilayah regional kerjanya. Kemudian setelah itu ada proses. Jadi ada dasar acuan dalam membuat struktur organisasi. Selain produk dan regional ada proses. Proses ini berdasarkan proses dalam membuat satu produk. Misalnya di sini ada departemen pengecoran, pengelasan, dan finishing. Kalau berhubungan dengan keilmuan kita, misalkan kita lihat di Pertamina, ada Pertamina Hulu Energi, ada yang khusus di bagian hilir juga ya, Pertamina IP. Jadi kan beda-beda, itu berdasarkan prosesnya. Kemudian ada juga istilah Pertamina UTC dan lain-lain. Nah, itu berdasarkan proses. Kemudian ada yang berdasarkan pelanggannya di mana saja, mencakup kalangan mana saja bisa juga, atau berdasarkan fungsi. Fungsinya misal adalah fungsi keuangan, produksi, dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan fungsi itu berdasarkan tugasnya. Jadi di situ dikelompokkan yang ada di bagian keuangan ini khusus ada manajernya keuangan, produksi juga ada, dan di dalamnya ada banyak staf yang mensupport dari divisi dalam organisasi ini. Jadi ini berdasarkan tupoksi tugas pokok dan fungsi dalam pekerjaannya. Keuangan berarti memang khusus mengurusi keuangan. Nah, jadi bisa dalam membuat struktur kita menyesuaikan acuannya bisa berdasarkan dari berbagai macam tujuan yang kita mungkin akan capai. Jadi pendekatan yang dipakai untuk menyusun struktur organisasi itu bermacam-macam. Jadi dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalkan menurut James ini ada strategi. Jadi strategi itu menentukan bentuk struktur organisasi, kemudian lingkungan di mana tempat beroperasi, teknologi apa yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan, serta karakteristik anggota-anggotanya. Kemudian ini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa organisasi proyek ini bisa menjadi bagian dari organisasi yang lebih besarnya. Jadi di dalam satu organisasi pemerintah ya, atau institusi pemerintahan itu di dalamnya ada khusus yang menangani proyek
disebut sebagai organisasi proyek. Atau yang lainnya bisa di bawah perusahaan, lembaga penelitian dan lain-lain ya. Jadi merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar. Kemudian pengelolaannya, proyek ini perlu organisasi yang kuat dengan program, visi dan misi dan tujuan yang jelas. Kemudian sebagai sarana mencapai tujuan untuk bagaimana mengatur sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan sehingga bisa dilakukan dengan efektif dan efisien untuk mencapai apa yang dibutuhkan untuk mensukseskan proyek ini ya. Jadi beberapa tujuan organisasi ini bisa dicapai melalui beberapa proses, dan itu dilakukan ketika melakukan pembentukan organisasi itu mulai dari mengidentifikasi, membagi kegiatan apa saja, mengelompokkan siapa saja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, kemudian menentukan bagaimana wewenang dan tanggung jawabnya, serta menyusun mekanisme pengendalian, siapa yang harus melakukan controlling. Nah, di sini sudah pernah saya jelaskan ya keempat ini di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagaimana susunan dari organisasi proyek. Organisasi proyek itu ada 3. Jadi secara umum 3 itu adalah organisasi proyek fungsional, yang kedua adalah organisasi proyek murni, dan yang ketiga adalah organisasi proyek matriks. Apa bedanya susunan organisasi ini? Yang pertama kita lihat dulu yang fungsional. Jadi dalam organisasi proyek fungsional, struktur organisasi itu dikelompokkan menurut fungsinya, dan ini memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal ya, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas itu bertanggung jawabnya seperti itu. Kemudian tanggung jawab itu biasa dirangkap dengan tugas sehari-hari pada organisasi perusahaan, sehingga bila proyek besar yang mungkin menyita cukup banyak waktu dan pikiran juga, itu bisa mengganggu kegiatan secara keseluruhan. Ya contohnya ya, ini ada seperti ini ya, ini adalah susunan organisasi proyek fungsional. Jadi kalau di sini kita membaginya berarti berdasarkan fungsi-fungsinya ya. Ada pemasaran, personalia, produksi maupun keuangan dan sebagainya. Nah, di sini dia sudah memiliki, jadi organisasi ini sudah mempunyai tugas. Jadi keuangan, mengerjakan bagian keuangan, produksi, personalia, pemasaran dan lain-lain. Nah, ketika ada proyek masuk ya, maka orang-orang yang menjalankan tugas di sini dia akan merangkap juga mengerjakan proyek. Kemudian general manager di sini juga yang menjadi penanggung jawab penuh terhadap kesuksesan proyek itu juga, selain yang mengatur semua jalannya mulai dari mengetahui secara detail proyek karena yang berhubungan dengan klien, dan juga melakukan koordinasi dengan yang ada di bawahnya. Jadi ini adalah fungsional. Ini contohnya misalnya ketika kita ambil contoh di ITERA ya. Jadi di ITERA misalkan secara umum kan organisasi ITERA ini adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan ya. Kemudian yang melaksanakan dan orang-orangnya, dosen-dosennya misalkan melaksanakan kegiatan tridharma. Artinya ada pendidikan, ada atau pengajaran, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat, dan ada penelitian. Nah, kemudian ada proyek yang masuk ya, ada proyek dari luar yang masuk, misalkan kerjasama dengan Pemda Lampung. Maka yang terjadi adalah orang-orang yang sudah memiliki fungsi termasuk dosen adalah jabatan fungsional ya. Jadi karena mempunyai fungsi untuk melakukan itu tadi ya, dan ketika ada proyek masuk ya, maka yang mengerjakan dosen-dosen tersebut, nah itu akan ada istilahnya pekerjaan double ya. Jadi di institusinya melakukan pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya, dan ketika ada proyek masuk itu akan ada tugas yang lain, dan itu harus di-manage dengan sebaik-baiknya. Jika proyeknya terlalu besar, ini bisa menjadi ancaman dalam organisasi di sini ya, organisasi induknya, itu bisa mengganggu kegiatan sehari-hari, makanya itu harus di-manage. Jadi jika proyek terlalu banyak atau terlalu besar, itu bisa mengganggu
tugas atau fungsionalnya di organisasi induknya, karena barengan ya, dia mengerjakan tugasnya kemudian dia juga mengerjakan proyek. Itu organisasi fungsional ya. Kemudian jadi kalau kita lihat ini punya keuntungan dan juga punya keterbatasan atau kekurangan. Jadi organisasi proyek fungsional ini mempunyai kelebihan. Yang pertama tentu ada fleksibilitas yang tinggi dalam menggunakan staf atau karyawan. Jadi karena kita lihat orang-orangnya sudah punya fungsi masing-masing kan tadi ya. Di sini misalkan ada keuangan, produksi, personal, pemasaran, dan di dalam sini sudah orang-orang yang sudah terpilih ya, sehingga ketika mengerjakan proyek udah fleksibel dan memungkinkan untuk mendapatkan orang dengan keahlian yang tepat gitu. Jadi misalkan butuh orang keuangan, ya udah memang keuangan di sini, produksi juga, personalnya, jadi memang yang sudah dipunyai organisasi induknya gitu. Kemudian orang-orang dengan keahlian tertentu bisa ditugaskan di banyak proyek yang berbeda dan dapat ditukar. Ini karena sangat fleksibel ya, jadi ketika ada proyek yang lain masuk ya orang-orang keuangan nanti siapa bisa membantu dari proyek, kemudian bisa ditukar juga ya, karena orang-orangnya sama saja ya, orang-orang ini yang di keuangan, produksi, personalnya maupun pemasaran. Kemudian keuntungan yang lain ada orang-orang dengan keahlian berbeda dapat dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dan memecahkan masalah teknis. Ya di sini karena ada keuangan, produksi, personalnya, pemasaran, nanti bisa gabung sama-sama dan sudah saling mengenal tentunya. Jadi bisa bermanfaat mungkin untuk memecahkan beberapa masalah yang mungkin terjadi. Divisi fungsional juga bisa jadi basis bagi kelangsungan teknologi bagi bila para personel keluar dari organisasi proyek. Jadi di sini misalkan ya proyeknya udah selesai, maka beberapa personelnya ya bisa balik lagi untuk bisa mendukung dari di fungsional tadi ya, jadi mengerjakan tugas sehari-harinya, dan mungkin apa yang didapatkan dari kegiatan proyek itu bisa nanti jadi menunjang dari kelangsungan teknologi, jadi teknologi yang ada di induknya itu juga makin bagus gitu dengan pengalaman para personelnya yang ada di fungsional tersebut. Kemudian karirnya juga bagi para staf yang ada di fungsional itu bisa bagus gitu. Jadi di situ karena proyek yang dia jalankan gitu selain tugasnya sehari-hari itu bisa ajang prestasi gitu dan perkembangan karir. Jadi akan terlihatlah menonjol ketika proyeknya bisa dijalankan dengan sukses, maka tentunya bisa bagus gitu ya catatan di organisasi induknya. Oh, melihat si A, si B gitu, oh proyeknya banyak dan bisa dikerjakan dengan baik, memberikan keuntungan bagi organisasi induk tersebut gitu. Namun ada beberapa kekurangan yang didapat dari organisasi fungsional ini. Yang pertama, seringkali klien itu tidak jadi perhatian dari aktivitas yang dilakukan oleh tim proyek. Kenapa? Karena memang beberapa yang dilakukan oleh mereka sudah punya tugas masing-masing ya di dalam pekerjaan atau dalam kantornya. Maka ketika ada proyek itu kemudian ada klien, kalau harus benar-benar di manage oleh atau diberikan komando oleh pimpinannya, manajernya yang di atasnya ya, harus benar-benar memanage itu, karena bisa jadi perhatian dari divisi fungsional yang lainnya, misalkan keuangan, kemudian ada pemasaran dan lain-lain tadi ya, itu seringkali lebih memilih pekerjaan ya yang jadi konsennya adalah kegiatan fungsionalnya dan mungkin tidak berfokus dengan klien, ya udah asal mengerjakan tugas yang mungkin dirasa oleh dia, oh ini yang mau saya kerjakan. Jadi perlu controlling di situ ya, karena tidak dalam satu bagian, oh iya ini proyek gitu hanya khusus mengerjakan itu, tidak gitu. Jadi satu personel di situ dia mengerjakan fungsional di situ apa yang menjadi tugasnya di perusahaan induk, tapi juga sambil mengerjakan proyek. Jadi ada kemungkinan tidak fokus atau tidak ada salah satu yang tidak dijadikan sebagai perhatian utamanya, terutama ini kliennya. Kemudian
Ya ini yang kedua sama aja. Jadi divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas khusus sesuai dengan fungsinya gitu, dan jarang berorientasi pada problem oriented gitu. Kemudian kadang-kadang dalam proyek ini tidak ada individu yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Jadi ada kadang bisa terjadi kegagalan ya ketika misalkan kalau dilihat ya, karena mereka sudah punya tugas masing-masing, terus ada proyek kadang bisa lempar sana lempar sini seperti itu ya, karena merasa belum memiliki tanggung jawab penuh gitu dalam mengurus proyek, karena pikirannya tadi kan bercabang ya antara tugas sehari-harinya sebagai fungsionalnya, dan juga ada juga tugas tambahan untuk mengurus proyek. Itu adalah kelebihan maupun kelemahan yang ada di organisasi fungsional. Kemudian kita beranjak ke organisasi proyek murni. Organisasi proyek murni ini dia adalah bagian tersendiri dari organisasi fungsional perusahaan. Jadi ada organisasi fungsional dan ada khusus dibentuk organisasi proyek, dan manajer mempunyai otoritas penuh terhadap proyek. Jadi ada khusus manajer yang menjadi atasan dari tim proyek ini, di mana tim proyek ini memiliki komitmen dan wewenang mandiri walaupun masih dalam koordinasi perusahaan. Kemudian terpisah dari organisasi induk ya. Jadi seperti terpisah menjadi organisasi tersendiri dengan staf teknis tersendiri. Namun ya walaupun tetap terpisah ya, tetap dalam koordinasi perusahaan ya. Walaupun administrasi ini dia terpisah, jadi ada staf-staf khusus administrasi yang akan direkrut. Ini contohnya, jadi ada ketika ada pemimpin perusahaan, kemudian ada divisi fungsional, ada divisi engineering, administrasi umum, ada pemasaran. Nah, di sini ada khusus yang menangani proyek, itu sebagai manajer proyek di bawah pimpinan perusahaan ini. Nah, dia punya otoritas terhadap proyeknya dan bisa merekrut karyawan untuk mengerjakan proyek. Jadi di sini merekrut ada untuk divisi engineering, konstruksi, pengendalian, dan pengadaan ya. Jadi di atas ada fungsional engineering ya, divisi engineering, tapi di bawah untuk khusus proyek itu ada lagi. Jadi mereka punya tim sendiri yang khusus menangani proyeknya. Nah, ini ada beberapa kelebihan dari struktur ini. Pertama adalah manajer proyek itu punya wewenang penuh dalam mengelola proyeknya. Jadi karena dia berdiri sendiri, punya wewenang penuh, meskipun manajer proyek harus melapor ke eksekutif senior. Jadi tetap harus bertanggung jawab ke pimpinan perusahaan tadi, terkhusus ya hubungannya dengan proyek ya. Kemudian semua anggota tim proyek itu secara langsung bertanggung jawab terhadap manajer proyek yang satu-satunya yang satu-satunya direktur proyek ya. Semua anggota tim proyek tuh bertanggung jawab ya terhadap manajer proyek. Jadi semua tim itu akan bertanggung jawab terhadap manajer proyek itu. Gitu yang diambil sebagai satu-satunya direktur proyek. Kemudian rantai komunikasi menjadi pendek antara manajer proyek dengan eksekutif langsung. Ini tentu akan mengurangi kesalahan akibat distorsi informasi dalam komunikasi. Jadi antara manajer proyek dengan eksekutif itu akan ada rantai komunikasi yang pendek karena langsung ya dari manajer proyek itu langsung ke eksekutifnya. Kemudian ada kelebihan lain dari struktur ini. Jadi jika ada proyek sejenis yang berturut-turut, organisasi ini bisa memanfaatkan para ahli yang sama sekaligus untuk kaderisasi dalam teknologi tertentu. Jadi kalau proyeknya sama, misalnya ya, ini ada saya kasih contoh, misalkan ambil contoh perusahaan Pertamina. Kemudian dia membuat tim khusus, membuat tim proyek ya, dengan ada satu manajer proyek, dan kemudian dari manajer proyek ini dia akan melakukan beberapa proyek berhubungan dengan klien lain. Misalkan yang berhubungan dengan klien lain, klien tersebut memberikan anggaran untuk mengerjakan proyek akuisisi seismik, contohnya seperti itu. Di situ dibentuklah
tim proyek di mana ada manajer proyek khusus. Kemudian direkrutlah orang-orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Misalkan ada akuisisi seismik di daerah Kalimantan, maka ada khusus yang dipakai, misalkan butuh dari geofisika berapa, untuk sebagai engineeringnya butuh dari geodesi berapa gitu, kemudian di manage. Kemudian administrasinya butuh background apa saja dan jumlahnya berapa dan lain-lain. Mungkin ada banyak yang dibutuhkan untuk mengisi tim tersebut. Nah, manajer proyek ini dia yang akan berhubungan langsung dengan klien dan tentunya menjadi successor dalam tim proyek tersebut ya, dalam menyelesaikan proyek. Nah, ketika proyek itu ada yang sejenis dan berturut-turut, misalkan nanti ada lagi nih, ini udah selesai nih dalam waktu 1 tahun, kemudian ada lagi proyek akuisisi seismik di mana, maka tentunya dengan orang yang sama, ahli-ahli ini yang sudah direkrut, maka ini ada perkembangan lah teknologi yang ada di tim proyek ini, dan tentunya ini akan semakin handal dalam manajemen dalam proyek ini. Jadi makin dipercaya dan mungkin akan mendapatkan banyak proyek dari klien lain. Nah, jadi ada semacam itu. Jadi ketika ada proyek sejenis ini bisa memanfaatkan para ahli yang sudah direkrut yang sama tadi, sehingga bisa mengalami peningkatan lah dalam teknologi yang ada di situ. Kemudian kewenangan terpusat, jadi bisa dibuat dengan cepat. Jadi di situ manajer proyek bisa langsung berhubungan dengan kebutuhan klien dan bisa juga berkoordinasi dengan eksekutif senior dari organisasi induk ya. Jadi bisa terlihat di sini ya. Jadi manajer proyek di sini dia akan nanti berhubungan dengan kliennya, kemudian memanage proyek, dan juga dia akan melaporkan ke pimpinan perusahaan. Kemudian ya yang lainnya, kelebihannya adalah ada kesatuan komando. Jadi yang terlibat dalam proyek ini bertanggung jawab pada satu atasannya, yaitu si manajer proyek itu. Kemudian simple dan mudah dilaksanakan. Kemudian dukungan itu bisa menyeluruh terhadap proyek karena hanya fokus ke satu tugas, yaitu proyek ya. Maka semuanya akan dikerahkan untuk membangun itu. Jadi bisa lebih fokus ya. Tapi organisasi proyek komputing ini ada keterbatasannya. Jadi misalkan organisasi induknya, jadi bila organisasi induk yang di atasnya punya banyak proyek yang harus dikerjakan. Nah, ini bisa saja ya proyek yang ada ini mengusahakan sumber daya kan memang, sehingga terjadi duplikasi usaha dan fasilitas. Jadi di sini misalkan ada banyak sekali proyek yang harus dihandle, tentu nanti struktur organisasinya ini akan bisa bengkak gitu ya. Jadi akan banyak. Jadi kadang-kadang karena terlalu berbeda jenisnya proyek A, B, C, D, nanti bisa ada tim proyek masing-masing. Seperti itu, dan itu rentan dengan adanya duplikasi sumber daya. Misalkan di sini engineering, di atas ini jadi banyak sekali yang dibutuhkan. Kemudian dari pengadaannya ya, misalkan butuh komputer di sini juga, pokoknya intinya bisa ada banyak sekali yang perlu disiapkan, dan tentunya budgetnya juga mahal ya. Jadi semakin struktur ini akan tambah besar ya, biaya cukup mahal juga bagi organisasi induknya gitu. Proyek banyak tapi juga memanagenya itu butuh tambahan biaya juga gitu. Kemudian di sini ya seringkali manajer proyek itu menumpuk, ada kecenderungan ya, karena dia punya wewenang dalam memanage proyek, maka ada kecenderungan menumpuk sumber daya secara berlebihan. Jadi ini karena ada ingin memberikan dukungan teknis maupun teknologi, tapi ada kecenderungan seperti itu. Jadi di sini tim proyek nih misalkan ya, dia ada di bagian, ada membutuhkan konstruksi, engineering, pengendalian dan lain-lain. Nah, ini sering kali menumpuk, jadi meng-hire banyak orang dan melakukan pengadaan yang cukup banyak. Jadi
menumpuk sumber daya yang ada. Jadi bisa ya tambah bengkak lah seperti itu ya dari struktur organisasinya. Kemudian yang kekhawatiran selanjutnya dari organisasi proyek ini adalah murni ini ya, bila proyek selesai, jadi ada saat tertentu ternyata sudah tidak ada proyek lagi. Nah, misalkan ya tadi ya pas lagi rame akuisisi seismik kan banyak di mana-mana. Bahkan mungkin di jadwal-jadwal yang tertentu gitu ada banyak rentetan. Tapi ketika ini selesai dan sepi karena ada satu hal ya ini mandek gitu. Jadi proses proyeknya itu udah habis, maka ditunggu-tunggu kan nggak ada ya. Ini gimana? Nah, apakah ini dihentikan proyeknya sebanyak itu tim ya? Tadi ada beberapa orangnya, stafnya. Apakah dihentikan begitu saja orang-orangnya yang ada di situ atau tetap digaji selama menunggu proyek selanjutnya? Nah, itu yang bisa terjadi masalah itu tentang nasib pekerja proyek yang ada. Kemudian jadi ada pemikiran lain gitu ya, ini organisasi proyek ini ketika proyek itu berhenti ya nasibnya pekerja proyek ini yang penuh ketidakjelasan yang mungkin ya akhirnya harus diberhentikan. Kemudian ada ketidakkonsistenan prosedur ya, jadi karena bagian tim proyek ini bisa menentukan sendiri, udah ada manajer proyek sendiri, maka seringkali tidak konsisten dengan prosedur bagian organisasi induknya. Jadi ketidakkonsistenan ini seringkali dengan alasan memenuhi permintaan klien. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah organisasi proyek matriks. Nah, ini berusaha untuk menggabungkan organisasi proyek fungsional dan murni dan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang ada di kedua organisasi sebelumnya dengan memanfaatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam organisasi fungsional sebagai bagian dari proyek, tetapi berusaha untuk tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek serta organisasi fungsional perusahaan. Jadi berusaha menggabungkan ya, kemudian dengan memakai organisasi fungsional, tapi jangan sampai proses proyek itu terganggu, pelaksanaan proyek terganggu, dan jangan sampai mengganggu juga dari organisasi fungsional perusahaan. Nah, ini pembentukannya adalah seperti ini. Ini misalkan contohnya ini ada pimpinan perusahaan Arya Internasional, kemudian ada divisi fungsional di bawahnya elektrik, otomotif sama kimia. Kemudian di sini dari divisi otomotif ada bagian yang lain, fasilitas produksi sampai ke pengendalian. Nah, ada proyek yang masuk ke PT ini. Nah, proyek itu berasal dari klien A misalkan. Nah, untuk proyek A ini ada manajer proyeknya sendiri. Tapi dia tidak melakukan rekrutmen, melainkan mengambil sumber daya manusia yang ada di organisasi induk. Jadi mirip dengan fungsional, tapi ini juga mirip juga dengan murni, jadi penggabungan keduanya. Nah, di sini proyek A misalkan masuk, manajer proyek akan mengambil orang-orang yang dibutuhkan dari misalkan di sini dari fasilitas dan produksi, kemudian dari safety dan personalia elektrik, kemudian dari di bagian controlling ya. Ini untuk mensukseskan proyek A. Kemudian nanti proyek B masuk, maka dia mengambil dari bagian riset dan engineering, kemudian mengambil di bagian controlling ini contoh saja. Jadi mengambil orang-orang yang memang sudah ada di organisasi induk, tapi selama proyek orang-orang ini ya fokus mengerjakan proyek. Jadi jika proyek A sudah selesai, maka bagian fasilitas dan produksi itu balik lagi ke pekerjaannya sebagai fungsional di perusahaan ini ya, di PT Arya ini. Jadi seperti itu. Jadi dikembalikan lagi, tapi nanti jika ada proyek selanjutnya ya bisa jadi ditarik lagi untuk mengerjakan proyek. Organisasi ini punya kelebihan, jadi proyek itu mendapatkan perhatian yang secukupnya. Kemudian satu orang sebagai manajer proyek ini bertanggung jawab mengelola proyek agar bisa selesai tepat waktu dan batas biaya
serta spesifikasinya tepat. Kemudian organisasi matriks ini tetap melekat pada unit fungsional organisasi. Kemudian jika memang ada banyak proyek yang tersedia, maka bisa di manage ya sedemikian rupa dengan memakai orang-orang fungsional ini, sehingga proyek ini mengurangi duplikasi penyediaan sumber daya, terutama sumber daya manusianya gitu. Jadi di sini bisa mengurangi atau menjadi solusi dari tadi yang organisasi murni itu. Jadi dia memakai orang-orang yang fungsional di atasnya. Kemudian kelebihannya itu tidak ada masalah yang berat yang akan menyusul jika proyek itu selesai. Jadi tidak ada permasalahan dengan nasib pekerja proyek, karena orang-orang yang terlibat akan kembali bekerja pada unit fungsional. Jadi itu tadi, ketika ada proyek ya ditarik untuk mengerjakan proyek, tapi sudah selesai itu akan dikembalikan. Bedanya yang tadi yang difungsional kan ya begitu ada proyek ya mengerjakan dua-duanya kan, jadi tidak fokus gitu. Ya fungsional iya, ya proyek iya. Kalau ini benar-benar ditarik untuk masuk ke tim dulu, ke proyek selama proyek itu berlangsung, setelah itu nanti dikembalikan. Kemudian tanggapan terhadap keinginan yang diminta oleh klien itu bisa cepat diberikan seperti organisasi murni, serta responnya terhadap organisasi induk juga bisa dilakukan dengan cepat. Jadi di sini manajer proyek A misalkan ini juga bisa berhubungan dengan klien dan bisa juga berhubungan dengan dari pimpinan perusahaan atau organisasi induk. Jadi cukup cepat tanggapannya ya. Kemudian kelebihannya ini ada konsistensi kebijaksanaan atau kebijakan ya dari prosedur di perusahaan induknya itu bisa tetap terjaga, karena memang orang-orang yang diambil dari situ adalah di proyek ini adalah orang-orang yang fungsional di organisasi induknya, jadi konsisten dalam kebijakannya. Kemudian bila ada beberapa proyek bersamaan nih waktunya, maka organisasi matriks ini memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih seimbang untuk mencapai berbagai target dari beberapa proyek yang berbeda. Misalkan ada proyek yang bersamaan di A sama B, maka nanti dari fasilitas dan produksi itu ada yang ditarik ke proyek A. Kemudian misalkan ada yang double ya, di bagian controlling, pasti di bagian controlling di fungsional organisasi induknya kan ada banyak orangnya. Nah nanti di manage mana yang akan mengerjakan proyek A, mana yang akan mengerjakan proyek yang B. Jadi ini akan seimbang distribusinya, tidak bermasalah dengan distribusi dan tidak ada duplikasi juga, karena orang-orang yang dipakai adalah orang-orang yang ada di situ, orang-orang fungsional di perusahaan. Kemudian pendekatannya lebih ke holistik ya, terhadap kebutuhan organisasi secara menyeluruh dan memungkinkan proyek itu dijadwalkan. Jadi bisa dijadwalkan, misalkan proyek A itu dari kapan sampai kapan, kemudian proyek B kapan, sehingga kebutuhan organisasinya terpenuhi juga. Nanti kebutuhan organisasi induk terpenuhi, kebutuhan untuk organisasi proyeknya juga ya gitu. Kemudian diberi porsi personel untuk mengoptimalkan performa secara menyeluruh dan tidak hanya mengutamakan keberhasilan satu proyek dengan mengorbankan proyek lain. Jadi nanti bisa di-manage lah, misalkan harus mengerjakan proyek A dulu ya, yang A dulu dikerjakan, kemudian selesai, kemudian nanti ke proyek yang lain ya, seperti itu. Jadi ada penjadwalan dan setelah itu juga bisa semuanya untuk sama-sama membangun dan tujuannya sama untuk membangun juga organisasi induknya ini ya, tujuan bersama. Tapi ada beberapa keterbatasan yang dipunyai juga dari proyek organisasi proyek matriks ini. Yang pertama, pada organisasi proyek murni kan jelas bahwa manajer proyek itu adalah sentral pengambil keputusan yang berhubungan dengan proyek, dan proyek dikelola oleh satu unit fungsional ya. Tidak ada keraguan bahwa divisi fungsional yang bersangkutan yang memegang pengambilan keputusan. Jadi
Di sini kan jelas kalau manajer proyek itu dia yang mengambil keputusan gitu. Jadi dikelolanya oleh satu fungsional tertentu. Nah, tapi dalam organisasi matriks ini ada kekuatan yang seimbang dari manajer fungsional, kan di fungsional itu ada manajernya juga. Kemudian ada juga yang proyek juga ada manajernya, sehingga ada perintah dari dua manajer untuk satu orang yang ada di sebagai staf fungsionalnya. Jadi seringkali ya ada keraguan perintah manajer mana yang dipenuhi. Ini bisa kita lihat dari diagram, misalnya ya, orang-orang di bagian fasilitas produksi, fasilitas dan produksi. Ya, orang-orang di sini dia punya manajer. Kemudian di proyek ini ada manajer, sehingga bisa terjadi ya tadi karena komandonya ada dua, yang satunya ngajak untuk mengerjakan proyek, walaupun sudah diambil, mungkin bisa saja ya ketika yang di atasnya manajer dari fasilitas produksi ini tidak ya gitu memberikan komando juga, maka ada double command gitu. Nah, itu yang beberapa yang bisa terjadi, walaupun sudah tadi sudah dijelaskan mungkin ketika ditarik perjanjiannya kan memang proyek dulu diselesaikan, tapi tidak menutup kemungkinan ya nanti bisa terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Kemudian perpindahan sumber daya dari satu proyek ke proyek lain itu dalam rangka memenuhi jadwal proyek, bisa meningkatkan persaingan antara manajer proyek. Jadi misalkan tadi ada proyek A dan proyek B, itu sudah diberikan jadwal pun kapan harus mulai, kapan berakhir. Ini juga misalkan dari proyek A kan nanti orang-orangnya kan harus pindah, begitu selesai kan pindah ke proyek B. Tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa selisih itu ya, jadwal dan pergantian itu juga bisa menimbulkan persaingan juga. Karena nanti yang bagian yang proyek B nih misalnya buru-buru ingin padahal belum waktunya gitu, tapi udah pengen buru-buru segera memulai untuk proyeknya, itu bisa saja terjadi gitu. Nah, ini makanya perlu komunikasi yang bagus dan koordinasi yang baik juga. Kemudian manajemen matriks ya, bentuk matriks ini melanggar prinsip utama dari manajemen, yaitu kesatuan komando atau unity of command. Jadi dalam pekerjaan yang dilakukan itu punya dua atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek. Ini kelihatan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi misalkan si C ini adalah orang di fasilitas dan produksi. Dia mempunyai atasan manajer di bagian situ dan juga punya manajer proyek gitu. Jadi dia mempunyai dua komando ya yang harus dia manage dengan baik, dan itu menyelisihi dari prinsip utama dari manajemen. Kemudian tapi ya begitu, ini berusaha menyelesaikan dari apa yang kurang di murni maupun yang di fungsional, tapi ada beberapa yang tidak pas dan itu memang jadi catatan ya gitu. Jadi dan ini tergantung nanti mau pilih yang mana ya, yang diambil itu berbeda-beda tentunya setiap institusi, dan itu merupakan kebijakan dari pimpinan di perusahaan atau lembaga tersebut. Jadi memilih bentuk organisasi proyek itu adalah hal yang penting ya. Kita geofisika kan erat kaitannya dengan proyek ya, dan ini pembentukan organisasi proyek ini sudah umum dibuat di beberapa instansi besar, dan pembuatannya yaitu tadi bisa beberapa macam, itu tergantung dari kebijakan di tempat tersebut gitu. Nah, kriteria pemilihannya ini bisa bermacam-macam. Sebaiknya disesuaikan dengan, pertama adalah frekuensi adanya proyek baru. Apakah
sering, apakah tidak gitu. Jika sering perusahaan mendapatkan proyek, maka kira-kira dengan pemilihan yang mana nih yang tepat? Apakah dengan fungsionalnya, apakah dengan matriks, atau dengan murni? Tapi menurut saya kalau terlalu banyak proyek, maka menggunakan fungsional itu sangat rentan sekali ya. Sangat rentan, ada nanti pekerjaan fungsionalnya juga bisa terjadi miss gitu. Dan kemudian bisa dilihat juga selain frekuensi berapa banyak, maka sejauh mana perusahaan induk itu terlibat dengan proyek gitu. Apakah perusahaan induk itu full yang menjadi atasan proyek, atau bisa didelegasikan ke manajer proyek gitu. Kemudian berapa lama proyek itu berlangsung, apakah singkat, apakah lama gitu. Tentunya jika proyek itu berlangsung lama, itu di bagian fungsional itu akan bermasalah ya karena akan mengganggu tugasnya sehari-hari gitu. Kemudian ada ukuran proyek, jadi tingkat pemakaian tenaga kerja, modal dan sumber daya yang dibutuhkan apa saja itu juga berpengaruh dan perlu dijadikan acuan dalam memilih bentuk organisasi. Kemudian ada yang keempat ada kompleksitas hubungan. Jumlah bidang fungsional yang terlibat dalam proyek itu apa saja, bagaimana hubungannya itu juga harus ditentukan. Jadi seperti itu. Ini perlu kalian ketahui bahwa organisasi proyek itu bermacam-macam dan ada kelebihan maupun kekurangannya. Ya setiap pemilihan organisasi proyek mau pilih yang mana selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, nantinya ini yang dipilih ya kita sebisa mungkin menggunakan beberapa kriteria ini ya untuk memilih mana yang tepat dan menghindari sebanyak-banyaknya nih kerugian atau kekurangan atau keterbatasan dari setiap organisasi ini. Jadi nyari yang banyak kelebihannya tentunya agar bisa mensukseskan dari tujuan proyek tersebut. Oke, seperti itu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.